Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasal ummah wa kashafal gummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ikhwah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan kami Irham Amal Tamagula dalam tausiah singkat Al-Urwatul Wuthqa. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang apa resep, apa tips dari Al-Quran untuk merubah nasib. Merubah nasib, dari mana seharusnya dimulai? Mari kita lihat apa kata Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 11. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha la yugayyiru ma biqaum hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Innallah, ini adalah kalimat penegasan, taukid, sesungguhnya, penegasan, sebuah berita, sebuah statement tentang kebijakan dan ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku untuk semua makhluknya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yugayyiru, tidak akan merubah, ma biqaum, nasib suatu kaum. Ya, bisa juga perorangan, siapa saja. Bisa kaum, bisa perorangan, bisa bangsa, bisa negara, bisa umat. Innallaha la yugayyiru ma biqaum hatta yugayyiru, sampai mereka merubah ma bi anfusihim, apa-apa yang ada pada anfus. Anfus itu jama dari an-nafsu. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah ketika manusia dihadapkan, siapa saja, manusia terutama muslim, dihadapkan, muslimin dan muslimat, dihadapkan pada persoalan hidup yang menyangkut semua lini kehidupannya, baik itu berupa ekonomi, pendidikan, ya, sosial, kemasyarakatan, dan secara keseluruhan. Kita lihat dalam ayat ini solusi ditawarkan. Jadi apa yang menimpa suatu kaum atau seseorang atau sekelompok orang atau sebuah komunitas, ia berupa persoalan fisik, ya tadi saya sebut ekonomi dan seterusnya, nasib dan seterusnya, merubah nasib. Tidak akan terjadi perubahan kalau perubahan itu tidak dimulai dari anfus. Anfus tadi saya katakan jama dari an-nafsu. Apa itu an-nafsu? An-nafsu itu adalah gabungan antara jiwa, antara roh sama jism, sama badan. Fisik, itu disebut an-nafsu. Jadi kalau ingin merubah nasib menurut Quran, harus mulai dari merubah sesuatu yang non-fisik. Sekali lagi ya, sesuatu yang non-fisik, bukan sesuatu yang fisik. Sebab yang fisik akan mengikuti yang non-fisik. Maka perubahan menurut Quran dimulai dari yang non-fisik. Maka dikatakan, hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Apa-apa yang ada dalam jiwa-jiwa mereka. Jiwa berarti bicara non-fisik. Ini dari satu sisi. Mari kita lihat sisi yang lain. Untuk lebih menerangkan, menjelaskan bahwa perubahan nasib itu dimulai dari memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Sekali lagi, intinya adalah perubahan apapun persoalan yang dihadapi oleh kita, mulailah merubah nasib itu dengan memperbaiki hubungan kepada Allah. Suatu ketika Imam Hasan al-Basri, seorang imam besar dari generasi tabi'in, generasi muridnya para sahabat,
dalam sebuah majlis karena beliau adalah ulama besar. Dalam majlisnya lalu masuk seorang yang ingin bertanya karena dia imam, biasanya melayani pertanyaan-pertanyaan dari karena dia imam biasa melayani pertanyaan dari umatnya. Masuk seseorang lalu bertanya. Orang ini mengadukan nasibnya. Apa dia bilang? Orang pertama masuk dan mengatakan seperti ini. Ya imam, inna sama lam tumtir. Wahai imam, langit tidak menurunkan hujan. Inna sama la tumtir. Langit tidak menurunkan hujan. Faqal, lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, Istaghfirillah wa tub ilaih. Jawabannya Imam, Istaghfirillah wa tub ilaih. Istighfar kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Lalu masuk orang kedua, mengajukan pertanyaan. Curhat dia. Ya Imam, inna zaujati lam tumjid. Wahai Imam, istriku belum juga hamil. Kami belum juga dapat keturunan. Apa jawab Imam? Istaghfirullah wa tub ilaih. Beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Lalu masuk lagi orang ketiga. Dia bilang orang ketiga ini mengadukan kefakiran, kemiskinan, kesusahan hidup, kesusahan ekonomi. Ya, jadi syaka masyaqatul hayat. Kemudian apa jawab Imam? Istaghfirullah wa tub ilaih. Beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Lalu salah seorang dari julasanya itu, majelisnya itu yang duduk situ bertanya, "Ajaban ya Imam." Sangat menakjubkan wahai Imam. Afa kullama dakhala ahadun yas'aluka wa tujibuhu bil istighfar? Apakah setiap orang yang masuk kepadamu dengan membawa semua macam persoalan hidupnya, lalu jawabanmu hanya istighfar dan taubat? Imam Hasan Basri menjawab, iya. Alam takra, iya betul. Solusinya istighfar. Tidakkah kamu baca, kata Imam Hasan Basri, tidakkah engkau membaca firman Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia, Rasul pertama itu Nuh alaihi salam. Istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih innahu kana ghaffara. Nuh berkata kepada kaumnya, Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, Tuhan kalian. Wa tubu ilaih. Dan taubatlah kepadanya. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Allah maha pengampun. Nah, kemudian kalau itu kalian lakukan istighfar, maka apa yang terjadi? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan dari langit dengan sangat derasnya. Ini berarti jawaban untuk penanya pertama tadi yang dia masuk dan mengatakan bahwa inna semalam tumtir. Sesungguhnya langit tidak menurunkan hujan. Yursilis sama alaikum midrara. Yursilis sama alaikum midrara. Wa yumdidkum. Kemudian kalau kalian beristighfar dan taubat kepadanya, wa yumdidkum, dan dia akan melipat gandakan, menganugerahkan, melimpahkan bi amwal, dengan harta. Amwal itu jamak dari mal, harta-harta. Bi amwal wa banin, dan anak-anak keturunan. Jadi ayat ini jawaban terhadap pertanyaan orang kedua yang menyatakan bahwa istrinya belum juga hamil, dan pertanyaan orang ketiga yang mengadukan kefakiran hidupnya. Ayat ini langsung menjawab, wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan melimpahkan kepada kalian kalau kalian beristighfar dan taubat kepadanya, yaitu amwal, harta, wa banin, dan anak. Jadi satu solusi untuk tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan tadi adalah langit tidak menurunkan hujan, itu berarti menimbulkan persoalan ekonomi, kesusahan hidup. Yang kedua, persoalan keturunan, belum dapat keturunan. Kemudian ketiga, susahnya hidup, ya, tekanan ekonomi yang begitu hebat, sehingga mereka rada-rada stres, lalu mengadukan hal itu kepada Imam Hasan Al-Basri.
Nah, jawaban dari ketiga persoalan tadi ternyata gampang, sangat simpel. Apa? Istaghfirillah wa tub ilaih. Beristighfarlah, minta ampun kepada Allah, dan bertobatlah kepadanya. Maka Rasulullah Muhammad SAW berpesan, man lazimal istighfar, barang siapa yang mendawamkan, mengkontinu terus-menerus istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, Allah akan jadikan bahwa dia dari semua dhiq, kesempitan hidup itu, makhrajan, jalan keluar, wa min kulli hammin farajan, dari semua ham, kesedihan, ya, apa saja yang membuat orang stres, farajan, solusinya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan itu pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah yang tidak diduga. Itulah rahasianya istighfar, sangat simpel. Jadi kembali kepada ayat tadi, perubahan dimulai dari bagaimana seseorang memperbaiki hubungan dia kepada Allah. Kalau hubungan dia kepada Allah diperbaiki dengan cara pertama adalah dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepadanya, maka lihatlah apa yang terjadi dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam hidup seseorang. Jadi mulailah dengan istighfar dan taubat. Demikian tausiah singkat ini, benar dari Allah, salah dari kami. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.